Yeay, Mamang udah pernah review, Mamang udah pernah first impression mobil ini, dan ini merupakan mobil listrik yang paling worth to buy lah di kelasnya dengan fiturnya. Yes, ini adalah Neta V2. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Neta yang baru. Neta yang bentuknya masih mirip saja, tapi berubah. Neta yang kemarin berharga mahal, sekarang ditambah fitur malah semakin murah. Kasihan yang beli yang pertama. Ini adalah Neta V2. Versi faceliftnya dari Neta V yang dulu pernah masuk Indonesia di Gias tahun lalu. Dan sudah ada yang beli. Neta ini merupakan mobil listrik yang berasal dari China. Namun untuk yang Neta V2 ini sudah diproduksi CKD atau dibuat di Indonesia atau dirakit di Indonesia. Sehingga inilah alasan walaupun sudah facelift dan bertambah fitur malah semakin murah. Dan ini menyebabkan Neta V2 menjadi mobil listrik yang worth to buy di kelasnya sepertinya. Untuk jelasnya, si Mamang akan mereview mobil ini. Ayo Mamang, silakan. Jadi Mamang sekarang tidak akan membahas eksterior, interior, itu udah ada semuanya di first impression. Mamang lebih beratnya kepada nyobain mobilnya dan seberapa enak mobil ini. Karena di Neta V yang pertama, yang V nggak ada duanya gitu ya. Itu mobilnya tuh agak gitu. Ini udah ada revisinya, yaitu di Neta V2 dan beberapa update perubahan gitu ya, kayak misalnya udah pakai lampu LED di depan, terus juga ada Starlight design kayak gini-ginian. Ya ada yang kayak gitu-gitu aja lah. Ini Mamang sedikit aja, yuk kita lihat ini di balik. Ini buka kap mesin, itu kap mesin. Nih di balik ini memang ada mesinnya gitu ya, tapi motor elektrik yang ditutup. Ditutup. Masih pakai tiang nih ya. Cuman kalau kita nggak bisa dibuka dong. Yang bisa akses doang itu cuman akinya tuh berada di depan sini. Dan ini punya tenaga mesinnya itu sekitar 93 horsepower dengan torsi 150 Nm yang terbagi ke roda depan saja dengan single speed transmisi ala elektrik. Dan ini merupakan mobil elektrik. Tuh. Kita pengen coba sih sebetulnya. Ke pinggir. Nggak apa-apa lah ya, berisik dikit lah ya, ada hiburan jadi nggak usah pakai back sound. Nah ini panjangnya tuh ya termasuk kompak lah, 4 meteran aja. Terus dia punya ground clearance yang lumayan tinggi untuk sebuah mobil elektrik. Cuman ini kalau lihat ini tinggi ya. Cuma kalau lihat ke bawah lagi, ini cukup pendek nih. Tuh, karena ada baterai di bawahnya. Pakai velg 14 inch, depannya cakram, belakangnya cakram. Yes, ini udah cakram. Flowing bodinya tuh nggak setiap manusia itu suka gitu dengan flowing bodinya dari pinggir. Cuman at least daripada yang pertamanya, ini lebih berisi karena ada motif velg yang seperti itu. Padahal sama-sama aja, tapi ini kayak lebih berisi aja gitu. Nah ini dia belakangnya. Udah lebih bagus daripada motif lampu yang nangis gitu ke bawah. Ini lebih bagus, lebih modern, lebih flowing desainnya di belakangnya. Jadi depan, belakang oke. Pinggirnya aja itu sesuai selera aja lah. Kalau Mamang suka depan, belakang, pinggirnya kurang. Terus di sini udah ada rear fogger, ada topi belakang, ada rem belakang sini, ada wiper udah lengkap, ada sensor-sensor. Dan ini bagasinya. Nggak power back door, cuman udah cukup oke. Ini bagasinya. Ini buat chargernya ya. Oh bukan. Karena ini adalah fitur V2L yang ada di Neta V2. Nih. Jadi nanti Mamang tunjukin udah. Ini dulu bahas bagasi dulu udah. Gatel Mamang pengen bahas semuanya. Nih. Bagasinya cukup lega, agak sedikit dalam. Bagasinya cuma segini aja dan nggak ada ban serep. Dikasihnya tire repair kit. Jangan-jangan ada lagi.
Kan nggak ada kan? Padahal kenapa sih dikasih ban cadangan aja gitu ya? Males banget loh harus tire parkir gini, wah harus ngompak lagi. Dah. Terus kalau masih kurang, ini bisa ditonjorin nih. Aduh, 2 lagi. Bagi aja padahal ya. Nggak flat-floor banget. Ada nanjaknya dikit. Tapi oke lah. Pengen duduk belakang jadi memang. Nah ini nih ya, problem-problem mobil-mobil nih. Seat beltnya tuh mestinya ada kancingnya di sini. Jadi kalau ini dilipat, itu masih ada bisa ke depan begini gitu. Ini kayak gini kan jadi di belakang, malah ngalangin. Terus diginiin dulu baru bisa gitu. Dah, oke. Nah, ini adalah kursi belakangnya. Kulit-kulitannya kelihatan banget adalah kulit yang nggak begitu mahal memang. Terus juga sintetis gitu ya. Ini tapi kelihatannya sih nggak begitu empuk. Nah, Mama harus coba langsung. Kan, bener kan? Nggak begitu empuk-empuk amat. Senderannya udah oke sebenarnya. Cuman sayangnya ini kayak nggak ada suportif busa gitu yang bisa menopang duduknya tuh jadi lebih enak gitu. Enggak. Terus ininya tergolong pendek, nggak panjang. Jadi Mamang tuh nganga tuh pahanya. Lantainya jadi kayak tergolong tinggi. Ya kaki masih bisa masuk ke dalam situ di bawah kursi si drivernya. Terus nggak ada armrest. Headrestnya cuma 2, cuman dikasih 3 seat belt. Tuh dikasih 3. Ini dari mana sih? Nah ini kan sini. Cuman ini tinggi ya. Ini tinggi loh. Misalkan ada penumpang tengah. Oh iya, dia nggak perlu headrest sebetulnya. Tuh, ini masih kesanggak kepalanya karena joknya tuh tinggi banget. Hampir nutupin kaca belakang. Mungkin nanti Mamang cobain di depan. Headroom oke lah, ada segini. 2 jari ini posisi duduk Mamang nyetir di depan. 172 cm. Nah di belakang dapat apa aja Mang? Ternyata tempat penyimpanannya nggak banyak. Bahkan cup holder di pintu pun nggak ada. Cuman ada di sini. Ini nggak ada nih. Ini buat naruh handphone doang lagi di sini. Terus ada casan USB-A. Dikasih kantong kursi. Dah, ada kaca kecil di sini. Ini buat ngeliat apa coba ke sini. Ini aja udah cukup nih, udah cukup gede kok. Material-materialnya keras. Ini ada empuk-empukan nih di pinggir-pinggir yang berwarna. Ada 3 warna pilihan interior. Ada yang hitam banget, ada yang putih, ada yang semi blue gini. Semi blue. Semi. Sukanya yang full mau. Nih depan-depannya keras-keras. Trim-trimnya juga ada yang empukan dikit nih. Pinggir-pinggirnya ada power window, ada electric mirror, tapi nggak retract. Terus kursinya, nah ini baru, walaupun nggak terlalu empuk, cuman kayaknya suportifnya enak nih joknya, kemungkinan. Terus sandarannya ada, terus juga maju mundurnya ada, cuman ada head adjuster nggak? Oh ada head adjuster nih. Berarti 6-way aja. Masuk. Ini yang Mamang pegang-pegang, ini adalah kuncinya, Neta V2. Bisa dijadiin fidget spinner, bukan pijet ya, fidget tulisannya. Ini ada lock, terus ada yang gembok kebuka gini, berarti unlock, dan ini untuk buka bagasi doang. Buka kuncinya aja. Dan ini adalah interiornya Neta V2 yang persis mirip dengan Neta V yang pertama. Dengan Mamang suka banget sebetulnya ngeliatin Speedo yang slim begini, itu nggak mengurangi pandangan ke depan. Tapi ini terbaca dengan jelas, baterainya ada berapa, tripnya berapa, range yang tersisa berapa, terus juga ada odometernya gitu ya. Ini speedonya, terus juga ada jam digital, indikator transmisi, pintu yang terbuka yang mana, sama temperatur luar. Cukup informatif. Mamang kenapa hari ini ya
Terus yang baru dari Netavi itu adalah layar sininya. Dan ini dalam sini sudah ada yang namanya chipset itulah. Nanti ditulisin di bawah tuh. Jadi ini gegas gitu layar-layarnya. Dan di dalam layar ini itu bisa mengatur berbagai keperluan kita seperti banyak hal. Karena sudah ada di sini, nggak ada tombol-tombol yang aneh-aneh di sini, cuman ada tombol power window segala macam. Cuman yang lainnya dipindah ke sini sampai untuk nyalain lampu depan ada di sini. Mamang tuh kurang suka sebetulnya ada tombolnya itu ada di sini semua itu, sampai driving mode-nya ada di sport, ada di sini one pedal di sini, energy recovery atau regen-nya ada di sini mau strong, sampai buka bagasi ada di sini, rear wiper di sini, rear washer di sini, sampai untuk matiin mobilnya itu dari sini juga ada. Terus ada apa lagi Mang di sini ya? Ada pengaturan AC. Pengaturan AC-nya seperti biasa udah lengkap. Jadi sampai ke front defogger juga. Terus juga ada yang namanya ini filternya, HEPA filter gitu loh. Filter kabin lah 70%. Terus ada apa lagi Mang? Ada My Vehicle. Nah, sini adalah untuk pengaturan setting-settingnya. Dan ini kenapa Mamang bilang di awal itu mobil listrik yang worth to buy dengan fiturnya. Cuman enaknya nggak tahu Mamang, belum nyetir. Karena di sini semua ada fitur ADAS-nya ada, adaptive cruise control-nya juga sudah ada, traffic jam assist juga udah ada, udah lengkap banget dengan harga di bawah 300 juta. Ya sebetulnya 300 juta, sisa kembalian 1.299.000. Terus ada apa lagi Mang? Udah ada ISC-nya juga tuh, electric stability control. Terus juga ada charging settingnya tuh, ADAS-nya udah ada. Terus juga energy flowing juga ada, udah ada semua. Dan ini tuh lihat nih, ini layarnya tuh gegas gitu loh. Nah, terus ada apa lagi Mang? Di sini tuh ada ini, ada settingan di sini adalah untuk connect si Bluetooth-nya gitu ya. Terus juga ada general setting. Ya seperti biasa ada sound segala macem. Cuman ini kan katanya udah CarPlay ya, udah ada CarPlay nih, mana ya tadi? Nih, Apple CarPlay cuman masih dicolok sama kabel. Kalau dicopot hilang kan? Nah, terus ini ya gas oke. Terus juga kayak CarPlay-nya cukup oke lah. Dan ini layarnya luas, memang suka. Dah, ini udah selesai. Terus di setirnya ada apa aja? Flat up, flat bottom. Terus ada tombol-tombol sebelah kanan untuk pengaturan infotainment gitu ya. Press next and previous track and volume up, down gitu. Sebelah kiri adalah pengaturan ADAS-ADAS-nya, ada range-nya. Terus juga memang bakal coba nanti di test drive-nya. Dah, terus ada wireless charging 15 watt di situ. Cup holder 2 di sini, tempat nyimpan lagi. Sini bisa dibuka. Ada dikit tempat penyimpanan, sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ada bottle holder di kanan kiri pintu. Terus juga ini namanya apa sih, lupa saya. Day and night. Day and night gitu. Ini lu memang suka lupa aja nih namanya. Terus ada vanity mirror-nya tapi tanpa lampu. Terus lampu kabinnya itu diketuk aja. Mau lebih terang, mau lebih redup atau mati. Ini kalau ditutup pintunya semua, ini bisa mati ini. Terus ini ada kayak semacam ini adalah untuk ADAS-ADAS-nya, kamera. Terus di sini juga ada lubang USB-A yang bisa ngecas handphone lagi nih di sini. Cuman enak aja dari atas. Ini biasanya buat dashcam nih. Colok sini langsung. Dah, terus sebelah kanan sini ada untuk naruh kartu tol. Ada power socket di bawah sini sama USB-nya juga untuk naruh handphone di bawah. Ada tempat nyimpan barang lagi sebelah bawah. Nggak begitu banyak sih tempat penyimpanan, tapi masih lebih oke daripada Wuling REV. Ini lebih banyak gitu. Dan di belakangnya aksesnya lebih mudah. Dengan harga yang mirip-mirip dengan Wuling REV dengan yang long range yang kalau nggak salah. Itu 300 jutaan juga tuh. 300 ke bawah dikit lah gitu. Oke, Mamang mau coba mobilnya? Udah belum bahas apa lagi. V2L. Nih, Mamang coba. Iya lupa. Yang ini baru bener lubangnya. Nah, ini baru. Nah, ini ngecasnya, Mamang sekalian ngasih tahu ya.
30-80% itu hanya 30 menit saja. Cukup cepat ya, berarti itu sekitaran 50 kW-an lah yang bisa ditelan sama mobil ini. Baterainya tuh 40,1 dan udah pakai tipe baterai LFP. Yang artinya LFP itu udah lebih rendah lah risiko kebakarannya. Nggak kayak lithium ion. Nah, ini berteknologi V2L yang artinya bisa mengeluarkan listrik rumahan sebesar 3.300 watt. Dan memang tadi salah ya, ini adalah mobile chargernya. Sebetulnya kalau V2L itu ada konverternya lagi, cuman nggak dikasih, nggak boleh coba kali ya. Jadi ini mobil bisa berfungsi sebagai genset juga kalau misalnya listrik rumah mati, colokin di sini punya listrik 3.300 watt maksimal. Gitu loh. Ada konverternya lagi ini atau beda ininya, ini buat mobile charger ini ternyata nggak ngeliat ujungnya lagi. Kalau ujungnya ini cewek, ini kan cowok ya ujungnya ya, muncul. Kalau ujungnya cewek itu berarti V2L-nya salah. Ya yang penting Mamang udah ngasih tahu lah ya. Lu nih test drive tuh mestinya lengkap atau emang diambil konverternya, suka ada yang nakal memang. Jadi setiap kita mau start itu kayak ada pilihan di mana untuk pedestrian safety-nya itu ada suara motor atau suara kayak musik-musik kelencing gitu ya. Mestinya nggak gitu suara mobil elektrik gitu, itu lebih enak gitu. Oh, ini suara motor yang Mamang pilih lebih baik daripada suara musik yang beralun-alun. Itu tahu nggak kayak musik yang kita main koinan ya kayak gitu. Masih lebih mending ada nah ini. Nah bunyi ini akan hilang itu 25 km per jam ke atas, itu hilang suaranya. Dan ini nggak bisa dimatiin, nggak bisa, harus pilih mau musik atau suara motor. Dari cara nyetirnya, visibilitas itu nggak jauh berbeda dengan Neta V yang pertama atau generasi yang sebelum facelift kayak gini gitu. Nyetirnya sama-sama aja. Mamang bilang ini adalah visibilitasnya masih cukup oke, pilar A-nya nggak terlalu besar, terus juga kaca-kacanya besar, terus ke belakangnya ternyata surprisingly walaupun jok belakangnya tinggi itu tidak mengurangi visibilitas secara keseluruhan gitu. Cuma memang agak terasa sempit aja dikit. Posisi duduknya memang dipaksa untuk commanding ini mobil di atas gitu ya, dashboardnya jadi kayak terlihat di bawah. Terus ya nggak enak ini karena floornya terasa agak tinggi, terus joknya tuh agak ke bawah, jadi memaksa Mamang itu harus kayak duduk kayak hampir kayak nggak terlalu jongkok banget sih, cuman kurang enak ini nekuknya kakinya. Dibilang ergonomis enggak juga. Terus ini setir itu nggak ada yang namanya teleskopik atau nggak ada teleskopik sama tilt steeringnya, jadi ya kurang pas aja gimana gitu nyetirnya. Cuman kalau untuk di kota-kota untuk antar jemput anak sekolah kayak gitu ini masih oke. Terus setirnya ini karena flat up, flat bottom juga, jadi digenggamnya cukup enak. Terus dagingnya tuh kerasa enak, feel setir itu enak gitu. Cuman handling di kotanya memang tidak sebagus yang dibayangkan untuk sebuah mobil listrik. Suspensinya memang yang pertama itu yang Mamang pernah coba gitu tempo hari, yang pertama kali keluar Neta itu lebih empuk daripada ini. Ini sedikit lebih memberat, ini sedikit lebih kerak. Suspensinya terasa lebih keras yang ini, cuman mungkin di jalan tol nggak terlalu ngiong-ngiong gitu ya, nggak terlalu membanting-banting. Mamang belum, nanti kita akan coba aja langsung ke tol. Pedal gasnya ya cukup terasa mobil gitu ya. Kadang-kadang kalau mobil listrik itu kalau kita nginjek pedal gas itu kayak kita main simulasi komputer. Jadi kayak nggak kerasa nginjek ini adalah pedal gas mobil tuh enggak. Tapi di Neta ini masih kerasa gitu ya. Ini adalah sebuah mobil. Terus juga pedal remnya juga yang biasa yang ngagetin di mobil listrik dengan harga segini, ini nggak terjadi di Neta. Mamang suka pedal gas sama pedal remnya itu lebih mobil, terasa mobil gitu. Wah, tenaganya asik. Nah, langsung diingetin tuh sama front collisionnya. Oke, berarti berfungsi dengan
sempurna ini sistemnya. Nah, untuk ngaktifin si adaptive cruise controlnya, traffic jam assist seperti ini tinggal ke bawahin aja nih pedal transmisi. Tuas transmisi itu ke arah D lagi sekali lagi, dan akan muncul indikator cruise controlnya. Jadi kalau yang mobil depan maju tuh Mamang tinggal gas toel aja, itu udah ngikutin mobil depan. Kalau mobil depannya ngerem, Mamang juga ikut ngerem tanpa Mamang harus injek-injek pedal rem. Mobil seharga segini itu udah dapat fitur ini, itu keren. Kayak memang tidak terlalu pintar-pintar amat sistemnya. Begitu ada mobil atau motor di sebelahnya yang mepet dengan mobil yang depan kita, itu langsung ngeremnya luar biasa. Dan Mamang juga bisa ngeset remnya ini sampai paling deket tuh ya kira-kira ada sekitar 4 meteran ke depan atau 5 meter tuh. Lumayan jauh juga gapnya. Mamang ngesetnya dengan jarak yang paling pendek. Enaknya tinggal ngikutin mobil depan, enak sekali tanpa nginjek-injek rem. Nah, mobil depan ngerem tuh, Mamang nggak usah pakai pedal rem. Ngerem nggak? Oke. Ngikutin, benar-benar ngikutin. Cuman sama Netanya sendiri itu langsung di warning ya, tolong dong diinjak aja remnya, jangan sampai dilepas bener-bener. Ini tuh suspensinya not bad at all, udah cukup oke. Dibandingkan yang pertama tuh masih kayak, kalau sendiri terutama itu ngayunnya kerasa sekali. Kalau ini udah mulai oke. Ini memang oke. Itu polusi tidur. Memang coba ya untuk berbagai kondisi. Tuh kan pedal remnya tuh kerasa lebih natural mobil gitu daripada kayak main simulator mobil yang kayak enteng terus tiba-tiba gitu ya, nggak enak gitu. Kalau ini feel pedal gasnya Mamang suka nih dibandingkan Wuling ya. Tuh enak kayunya sekarang. Tapi itu semua harus coba di jalan tol. Dia suspensi, performance, tuh udah kerasa enak gitu. Ngayunnya tuh nggak berlebihan gitu. Jalan sempit Mamang sih nggak ada masalah dengan mobil ini. Ini mobilnya cukup ramping. Jadi ya yang harus diperhatikan adalah spionnya aja yang memang lebar gitu. Selain itu sih kalau di jalan sempit, kalau di Jakarta enak-enak aja. Oke, ini Mamang nyobanya di driving mode-nya yang normal ya. Cuman ada 2 pilihan doang nih. Kalau mau sport, ya kita coba aja di tol ya. Ini coba aja di tol. Karena Mamang udah di jalan tol, gimana rasanya Neta V2 ini, terutama dari segi suspensinya. Gini, jadi di Neta yang pertama, Neta V yang pertama gitu ya, yang belum festive kayak gini, itu suspensi belakangnya ngayunnya luar biasa. Nah sekarang ngayunnya udah lebih minimal, cuma memang nggak berkurang drastis sekali, masih ada ayunannya, berkurang sekitar 60%-an lah. Cuma masih ada efek ayunannya, tapi lebih parah di Neta V yang pertama gitu. Kalau ini masih lebih mending, lebih nggak buat mabok gitu mobilnya. Kalau yang pertama itu kayak suspensinya Avanza generasi pertama, ngayunnya tuh kayak gitu, bikin orang mabok kalau di belakang. Kalau ini udah lebih minim lah, ya berkurangnya sekitar 60%. Ya itu 60% itu jauh ya, cuma masih ada efek ayunan, itu masih ada. Terus Mamang suka dengan setirnya, memang bukan yang terbaik, cuman setir ini bisa diprediksi dengan enak gitu sama Mamang. Bisa diprediksi dengan bagus, bisa diadaptasi dengan bagus. Jadi Mamang pengennya ke kiri, timingnya berapa gitu di otak Mamang itu bisa diterjemahkan dengan baik di Neta V2 ya. Ya memang bukan sebaik itu, cuman at least udah sesuai dengan keinginan Mamang di mobil.
setirnya. Terus kalau kecepatan tinggi kayak gini setirnya jadi lebih memberat, itu oke. Terus juga nah ini masih ada efek ngayun-ngayun, itu masih ada gitu, cuman minim. Ini Mamang pengen coba performanya nih ya. Mamang coba di mode sport normal kayak gini nih. Oke ya. Oke, ini mode normal ya. Dia langsung berhenti di 111, nggak boleh ditiru. Kita coba di mode sport. Oke, kita kayak punya boost tambahan sekitar 30% dari mode normal. Dan top speednya 125 sih, emang bener sesuai dengan brosur. Oke, kita mode normal aja ya. Kalau di mode sport itu terasa lebih rough. Kita tekan dikit-dikit, gasnya aja udah gini-gini, jadi lebih pusing lah. Kalau di normal tuh lebih smooth dia ngegasnya. Terus yang paling krusial adalah ini dia. Untuk harga mobil listrik yang 300 jutaan, ini udah ada fitur ADAS. Yes. Sampai line keeping assist juga ada. Mamang coba nih, bisa nggak dia? Oke, Mamang setnya di 80 aja ya. Kita lepas setir. Oke. Oh, dia bukan yang benar-benar lane keeping assist yang ngejaga dia di tengah ya. Kalau misalkan mobil ini mau keluar garis marka, itu baru dikoreksi sama dia sendiri dengan ada warningnya. Jadi bukan tipe yang benar-benar lane keeping assist yang benar-benar itu gitu, yang ngejaga di tengah, enggak. Ini kalau udah mau keluar garis, dia koreksi lagi itu. Terus kalau mau keluar marka kiri, koreksi lagi ke kanan. Dan spektrumnya tidak terlalu lebar, makanya dia cuman bisa kayak ngasih tahu, Mas, udah mau keluar marka nih, gue balikin dulu ya, gitu. Neta gitu ya. Tapi at least sudah punya fitur ini yang enak tuh, ada adaptifnya. Kalau misalnya kita lagi macet di tol, kita nggak usah injek pedal gas, pedal rem terlalu lama gitu loh. Jadi bisa istirahat sebentar kakinya. Oke, sebetulnya ini walaupun ngayun-ngayun ya, gejala limbungnya masih minim untuk kecepatan di 80-an. Udah mulai kerasa limbung tuh di 100-an. Masih lebih oke daripada REV yang long range atau Bingo sekalipun. Bingo itu memang termasuk enak, tapi di atas hampir mirip-mirip lah. Cuman ini kayaknya settingan untuk di tolnya lebih enak gitu. Bingo itu di atas 80 tuh udah mulai kerasa kayak kombang ambing. Kalau ini 80 ke atas tuh masih oke, tapi di atas 100 udah mulai. Masih lebih oke suspensinya daripada Wuling Bingo. Setirnya diem lagi ya. Setirnya tuh benar-benar lurus gitu. Enak. Satu sih sebetulnya, Neta, Mama nggak suka sama kebisingannya, road noise-nya kerasa, traffic noise-nya kerasa, wind noise-nya kerasa. Ini peredaman kabinnya kurang menurut Mamang. Mamang mau coba 0-100-nya. Oke, Mamang coba ya 0-100-nya ya. Seberapa cepat nih mobil? 1, 2. Lumayan, nariknya lumayan. Wah, lumayan. Ini kayak tipe-tipe mobil yang 1600 cc ya, performanya 0-100-nya. Jadi 0 ke 100 Neta V2 11,03 detik. Wow, kayak 1600-an lah. 1600-1500 sedan tapi ya. Oke juga. Cuma memang kalau pas diinjek awal itu kayak mau kencang ya. Ini karakter gas itu gitu. Jadi gradual, ada gradualnya. Padahal udah di mode sport. Begitu, itu lucu sih. Jadi begitu, tek,
mau kencang ya? Iya, ayo. Tapi begitu dia udah masuk bret gitu, menarik sih. Kayak gini gitu ya. Tuh, torsinya tuh kerasa gitu. Jadi buat siapa Neta V2 ini? Jadi kalau misalnya ada yang pengen wuling bingo, budgetnya nggak kebedak gitu ya, karena memang wuling bingo itu 300-an ke atas, 370 ya, 360 lupa. Nah, ada pilihannya Neta V2. Masalahnya adalah kadang-kadang orang memilih mobil itu berdasarkan desainnya. Jadi sebetulnya dalamannya gitu ya, fiturnya lebih bagus di Neta V2, performa mesinnya mirip-mirip dengan wuling bingo. Masalahnya ada di desainnya aja. Suka yang modern seperti Neta V2 atau yang retro klasik kayak wuling bingo, itu pilihannya jatuh kepada Anda gitu. Cuman memang untuk yang ditawarkan harganya Neta V2 dengan fitur yang berlimpah seperti ini itu udah cukup worth to buy untuk mobil listrik. Apalagi Mamang suka dengan ngecasnya si Neta V2 ini karena dia udah pakai adaptor CCS2 yang fast charging juga, jadi nggak perlu pakai adaptor lagi seperti wuling bingo. Pilihan yang menarik. Overall, mengenai Neta V2, merupakan Neta V yang disempurnakan, dibuat lebih nyaman, dan dibuat lebih halus. Suspensinya sudah dibuat lebih stabil dan tidak ajrut-ajrutan lagi. Walaupun masih ada sedikit, tapi sudah jauh lebih nyaman ini, Neta V2. Mobil listrik yang worth to buy di kelasnya, karena fitur unggulannya adalah sistem ADAS-nya, yang mungkin tidak ditemui di kelasnya, serta interface head unit yang sudah minim lag, jadi tidak terlalu nge-lag, membuat mobil ini semakin menyenangkan untuk dikendarai. Itu semua adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.